Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Namaku Rani, usia 29 tahun, ibu dari 2 anak yang masih kecil. Aku bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta di Yogyakarta. Setiap hari aku berangkat pagi dan pulang menjelang malam, meninggalkan anak-anakku bersama pengasuh. Aku menjalani rutinitas ini bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena dorongan dari suami dan ibu mertuaku. Suamiku, Andi, bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel. Gajinya tidak seberapa, dan seringkali habis untuk kebutuhan pribadinya. Ibu mertuaku, Bu Sari, tinggal bersama kami sejak awal pernikahan. Dia sering mengeluh tentang kondisi keuangan keluarga, dan menyarankan agar aku bekerja untuk membantu meringankan beban suami. Awalnya aku merasa berat meninggalkan anak-anak. Namun desakan dari suami dan ibu mertua membuatku akhirnya menerima pekerjaan ini. Setiap bulannya, gajiku yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan anak-anak dan tabungan, justru diambil oleh suami dan ibu mertua untuk keperluan mereka sendiri. Mereka beralasan bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar utang dan kebutuhan rumah tangga. Namun aku jarang melihat hasil nyata dari pengeluaran tersebut. Aku merasa lelah dan tertekan. Setiap hari aku harus bekerja keras, namun hasil jerih payahku tidak pernah aku nikmati. Anak-anakku seringkali kekurangan perhatian dan kasih sayang karena aku harus bekerja sepanjang hari. Aku merasa seperti mesin pencetak uang bagi suami dan ibu mertuaku. Suatu hari, aku memutuskan untuk berbicara dengan suami tentang kondisi ini. Aku mengungkapkan perasaanku yang selama ini terpendam. Namun, suamiku malah marah dan menuduhku tidak bersyukur. Dia mengatakan bahwa aku seharusnya berterima kasih karena dia dan ibunya telah memberiku kesempatan untuk bekerja dan membantu keluarga. Aku merasa semakin terpuruk. Tidak ada yang mendukungku, bahkan suamiku sendiri. Aku mulai mempertimbangkan untuk mencari bantuan dari luar. Mungkin dari teman atau konselor pernikahan. Aku ingin keluar dari situasi ini dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anakku. Namun aku tahu bahwa perubahan tidak akan mudah. Aku harus kuat dan tegas dalam mengambil keputusan. Aku tidak ingin anak-anakku tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan dan ketidakbahagiaan. Aku ingin mereka merasakan kasih sayang dan perhatian yang layak mereka dapatkan. Dengan tekad yang bulat, aku mulai merencanakan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi rumah tanggaku. Aku mulai menyisihkan sebagian kecil dari gajiku untuk tabungan pribadi, tanpa sepengetahuan suami dan ibu mertua. Aku juga mulai mencari informasi tentang hak-hak perempuan dalam rumah tangga dan mencari dukungan dari komunitas perempuan di sekitarku. Perjalanan ini tidak mudah, namun aku yakin bahwa dengan usaha dan doa, aku bisa keluar dari situasi ini dan membangun kehidupan yang lebih baik untuk diriku dan anak-anakku. Aku mulai mencatat setiap pengeluaran rumah tangga. Kwitansi, nota belanja, bahkan pembelian sekecil minyak goreng pun kutulis rapi di buku khusus. Awalnya ibu mertua mencibir. Katanya, "Ngapain repot-repot begitu, Rani? Rumah ini bukan kantor." Tapi aku tetap melakukannya, diam-diam. Aku butuh bukti, sekecil apapun, bahwa uang gajiku tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sementara itu, aku juga mulai menjaga jarak emosional dengan Andi. Dulu, aku selalu mencoba menjadi istri yang penurut. Apapun yang dia minta, aku penuhi, bahkan saat aku lelah sepulang kerja. Tapi sekarang, aku belajar mengatakan tidak. Tidak untuk meminjamkan uang saat aku tahu dia akan menggunakannya untuk nongkrong dengan teman-temannya. Tidak untuk memberinya ATM-ku saat gajian tiba. Perlahan, aku belajar menempatkan diriku sebagai manusia yang juga punya batas. Andi tentu tak tinggal diam. Dia mulai mencurigai perubahan sikapku. Suatu malam, ketika aku sedang mencuci piring, dia datang menghampiri dengan wajah dingin. "Gaji, kamu kemana, Ran? Biasanya kamu langsung serahkan ke aku." Aku diam. Busanya masih mengalir di tanganku. "Ran," aku tanya, "kamu simpan uang itu ya? Mau apa kamu? Belanja sendiri?" Egois. Aku menghapus air di tanganku dan menatapnya. "Aku hanya ingin tahu,
Semua uang yang aku kasih selama ini, kemana perginya, Mas? Aku kerja keras, tapi anak-anak tetap makan seadanya. Baju mereka jarang diganti. Uang sekolah selalu telat. Sementara Mas masih sempat beli knalpot baru buat motor. Ibu beli alat perawatan wajah yang mahal. Gaji itu bukan cuma buat kalian. Wajahnya memerah. Aku tahu dia marah. Tapi aku juga marah. Dan aku tidak akan lagi diam. Malam itu kami bertengkar hebat. Ibu mertua sampai keluar kamar, ikut campur. Dia membelaku? Tentu tidak. Justru dia menyalahkanku. Kamu perempuan, sudah seharusnya ngikut sama suami. Dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Masih kurang apa lagi, Ran? Kurang? Kurang penghargaan, kurang kasih sayang, kurang keadilan. Tapi aku tidak lagi menjelaskan panjang lebar. Yang tidak mau mendengar, tidak akan pernah mengerti. Hari-hari, setelahnya berubah dingin. Andi hampir tidak bicara padaku. Ibu mertuaku pun semakin sering mencari-cari kesalahanku. Tapi aku tetap berangkat kerja setiap pagi. Dengan wajah tenang dan hati yang mulai mengeras. Satu-satunya penghiburku adalah anak-anakku. Pulang kerja meski lelah, aku selalu menyempatkan diri duduk bersama mereka. Mendengarkan cerita mereka. Tentang sekolah, menggambar bersama, atau sekadar memeluk mereka sampai mereka tertidur. Aku tahu aku harus menyusun rencana lebih matang. Tabunganku mulai bertambah, meski sedikit demi sedikit. Aku mencari tahu soal KPR murah, kos-kosan sederhana, bahkan menghubungi sepupuku di Semarang, untuk kemungkinan pindah kerja dan tinggal sementara di sana. Semuanya kulakukan diam-diam. Aku harus punya pegangan saat nanti waktunya tiba untuk mengambil keputusan besar. Di kantor, aku juga mulai lebih terbuka pada rekan kerjaku, Mbak Lisa. Dia sering mengajakku makan siang bareng, tapi dulu aku selalu menolak karena takut dianggap terlalu dekat dengan orang lain oleh suamiku. Sekarang, aku mulai berani. Suatu siang, aku menceritakan sedikit tentang situasiku. Dia menatapku lama, kemudian menggenggam tanganku. Ran, kamu perempuan hebat. Aku pernah ada di posisimu. Jangan tunggu sampai kamu benar-benar hancur untuk melawan. Nanti kalau kamu butuh tempat tinggal sementara, aku punya kamar kosong di rumah kontrakanku. Anak-anakmu bisa ikut. Aku nyaris menangis siang itu. Rasanya seperti ada cahaya kecil di ujung lorong yang selama ini gelap. Semakin hari, semakin kuat tekadku. Aku mulai menyalin semua dokumen penting. Akta anak, kartu keluarga, bahkan buku nikah. Kuserahkan salinannya ke Mbak Lisa, jaga-jaga, jika sesuatu terjadi. Aku mulai belajar hukum dasar soal hak asuh anak dan pembagian harta. Semua itu kulakukan saat malam, setelah anak-anak tidur. Namun, rumah itu seperti neraka yang menunggu meledak. Dan malam itu, ledakannya datang. Andi menemukan bukti bahwa aku punya tabungan sendiri. Dia menggeledah tasku saat aku mandi dan menemukan buku rekening. Dia mengamuk melemparkan buku itu ke wajahku. Kamu sembunyi-sembunyi dari aku? Sudah nggak percaya lagi sama suamimu sendiri? Aku hanya menunduk. Tak ada lagi rasa takut di dada ini. Yang tersisa hanya lelah dan tekad untuk pergi. Kamu tahu nggak? Aku capek, Mas. Bukan cuma fisik, tapi batin. Aku capek jadi sapi perah di rumah ini. Gajiku habis, tapi aku nggak pernah tahu rasanya dihargai. Dia menatapku dengan mata menyala. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak mundur. Aku berdiri, menggenggam tangan anakku yang mulai menangis, karena suara keras kami. Kalau kamu nggak bisa berubah, aku yang akan pergi. Suasana hening. Ibu mertua muncul di pintu. Wajahnya penuh amarah, tapi aku tidak peduli lagi. Hatiku sudah tidak ada di rumah ini. Dan malam itu aku tahu, waktuku untuk berubah sudah tiba. Namun kepergianku bukan pelarian, tapi penyelamatan. Untuk diriku, untuk anak-anakku, dan untuk harga diriku yang sudah terlalu lama diinjak. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Kupersiapkan bekal anak-anak, berpakaian rapi, dan pergi kerja seperti biasa. Tapi dalam tas hitamku, sudah kubawa semua yang penting. Surat-surat,
ATM dan keyakinan yang selama ini kukubur dalam-dalam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan. Tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang sama. Aku sudah lelah jadi korban. Dan aku tidak akan biarkan anakku melihat ibunya dihancurkan tanpa perlawanan. Mereka mungkin menganggap aku hanya istri yang keras kepala. Tapi sebenarnya, aku hanya ingin hidup seperti manusia. Bukan alat. Bukan dompet berjalan. Dan inilah awal dari keberanian yang sesungguhnya. Pagi itu, setelah menitipkan anak-anak di sekolah, aku tidak langsung menuju kantor. Aku meminta izin pada atasanku sehari sebelumnya untuk cuti setengah hari, dan mereka mengizinkan dengan penuh pengertian. Mereka tahu, aku sedang berada dalam masa sulit. Mbak Lisa sudah menunggu di dekat halte. Dia mengajak aku ke rumah kontrakannya yang mungil di pinggiran kota. Hanya 2 kamar, tapi bersih dan tenang. Suasana yang sangat jauh berbeda dari rumah mertuaku yang penuh tekanan. Aku menatap kamar kecil di ujung lorong itu, tempat tidur busa, lemari kecil, dan jendela yang menghadap kebun belakang. Rasanya seperti melihat tempat perlindungan, tempat untuk memulai ulang hidupku. Sore itu, aku kembali menjemput anak-anak dan membawanya ke rumah Mbak Lisa. Mereka bingung, tapi aku menenangkan mereka. Kita main di rumah Tante Lisa ya, sayang. Nanti malam tidur di sini dulu. Anakku yang besar memandangku dalam, seperti mengerti sesuatu. Tapi dia tak bertanya. Dia hanya memelukku erat. Aku tahu dia lebih dewasa dari usianya. Mungkin karena sudah sering melihat ibunya menangis diam-diam di kamar mandi, atau karena dia terlalu sering menyaksikan pertengkaran yang seharusnya tidak mereka lihat. Malamnya, aku mengirim pesan singkat pada Andi. Isinya singkat, tanpa nada, marah, tanpa drama. Aku dan anak-anak tinggal sementara di tempat aman. Aku perlu waktu. Jangan hubungi dulu. Tak lama kemudian ponselku berdering berkali-kali. Dari Andi, dari ibu mertua. Aku tak menjawab. Bukan karena ingin lari, tapi karena aku tahu, setiap kata akan disalahartikan. Lebih baik diam dan menjaga ketenangan untuk anak-anakku. Selama beberapa minggu, aku tinggal di rumah Mbak Lisa. Pagi-pagi kami sama-sama berangkat kerja, anak-anakku mulai terbiasa dengan suasana baru. Mereka tampak lebih tenang, tidur lebih nyenyak. Tak ada lagi teriakan malam hari. Tak ada lagi wajah lelah dan penuh kemarahan yang menyambutku sepulang kerja. Aku mulai menata hidupku, mengurus administrasi sekolah anak-anak agar bisa pindah dekat tempat tinggal baru. Aku juga mulai mencari kontrakan kecil untuk kami tempati sendiri. Aku tahu, aku tidak bisa selamanya mengandalkan bantuan orang lain, bahkan jika mereka sebaik Mbak Lisa sekalipun. Suatu siang, aku dipanggil oleh HRD di kantorku. Jantungku berdebar. Kupikir mereka tahu masalah rumah tanggaku dan akan memintaku menyelesaikannya di luar kantor. Tapi ternyata tidak. Mereka justru menawarkan promosi. Rani, kami mengamati kerja kerasmu. Walaupun kamu sedang dalam masa sulit, kamu tetap disiplin dan bertanggung jawab. Ada posisi koordinator divisi yang akan kosong bulan depan. Kami ingin kamu mempertimbangkannya. Aku hampir tak percaya. Aku merasa seperti mendapat secercah cahaya dari langit. Aku terharu, tapi berusaha tetap tenang. Akhirnya, setelah bertahun-tahun aku dianggap sebagai pekerja yang bisa dimanfaatkan oleh keluargaku sendiri, kali ini aku dihargai sebagai individu yang berdaya. Malam harinya, aku merenung di depan jendela, ditemani secangkir teh hangat. Anak-anakku sudah tidur. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan angin yang membawa aroma tanah basah. Aku menulis dalam buku catatanku, tempat aku biasa mencurahkan isi hati sejak remaja. Hari ini aku berdiri di antara luka dan harapan. Luka karena pernah merasa tidak berarti. Harapan karena tahu aku bisa lebih dari yang mereka kira. Aku bukan cuma istri. Aku bukan cuma ibu. Aku juga manusia yang ingin hidup bahagia. Beberapa hari kemudian, Andi datang ke kantor. Tanpa pemberitahuan, dia menungguku di depan pagar, berdiri seperti orang linglung. Ketika aku keluar, dia langsung menghampiri. Wajahnya kusut, tidak seperti biasanya. Aku kangen anak-anak, Ran. Aku juga kangen kamu. Aku menghela napas.
kamu tidak kangen. Uangku? Dia tertunduk. Aku salah. Aku bingung. Semua ini terlalu cepat. Aku menatapnya lama. Dulu mungkin aku akan luluh. Tapi sekarang aku sudah tahu. Penyesalan tak selalu diiringi perubahan. Aku nggak larang kamu ketemu anak-anak. Tapi aku nggak akan balik ke rumah itu, Mas. Kalau kamu mau berubah, buktikan. Tapi jangan paksa aku untuk kembali ke titik nol. Dia ingin bicara lebih, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku pamit dan melangkah pergi. Bagian dari hatiku masih ingin berharap dia berubah, tapi bagian lain tahu bahwa aku tak bisa menggantungkan hidup pada seseorang yang tak pernah benar-benar melindungiku. 2 minggu kemudian, aku resmi pindah ke kontrakan kecil di kawasan Condong Catur. Hanya 2 kamar, tapi cukup untuk kami bertiga. Disinilah, untuk pertama kalinya, aku bisa menata lemari sesuka hati. Bisa memasak dengan tenang tanpa ocehan mertua. Bisa tidur tanpa suara bentakan. Dan yang terpenting, bisa bangun sebagai perempuan merdeka. Setiap akhir pekan, aku ajak anak-anak bermain di taman kota. Kadang kami hanya makan nasi goreng pinggir jalan sambil tertawa bersama. Tidak mewah, tapi cukup, sangat cukup. Karena sekarang, senyum kami tidak ditukar dengan tangis di malam hari. Aku masih sering bertanya-tanya, apa ini semua akan bertahan? Apakah Andi akan menuntut haknya? Apakah aku akan bisa membesarkan anak-anak sendirian? Tapi, lalu aku lihat wajah anak-anakku saat mereka tidur. Dan aku tahu, apapun yang terjadi, aku sudah di jalan yang benar. Dan selama aku berjalan dengan cinta dan keteguhan, aku percaya Tuhan akan memelukku di setiap langkahnya. Hari-hari berlalu, dan hidup kami bertiga mulai menemukan ritmenya. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak ke sekolah, lalu bekerja. Pulang sore, kami menghabiskan waktu bersama. Belajar, menggambar, menonton film kartun murah yang mereka suka, lalu tidur dengan lampu remang dan cerita-cerita kecil yang kubisikkan sebelum mereka terlelap. Rasanya seperti hidupku dulu yang penuh gelap mulai menemukan titik terang, setitik demi setitik. Namun hidup tidak selalu tenang. Ketika Andi akhirnya menyadari bahwa aku benar-benar tidak berniat kembali, dia mulai menempuh cara yang berbeda. Dia datang ke sekolah anak-anak tanpa izin, menjemput diam-diam, dan membawanya ke rumah ibunya. Guru mereka, yang sudah kujelaskan kondisinya sejak awal, langsung menghubungiku. Aku bergegas ke sana, panik dan gemetar sepanjang perjalanan. Sampai di sekolah, anak-anak sudah kembali. Guru mereka meminta maaf dan menasihatiku agar segera mengambil langkah hukum. Aku tahu aku harus melindungi anak-anakku, bukan hanya secara emosional, tapi juga legal. Malam itu, aku menangis. Bukan karena lemah, tapi karena betapa beratnya menjadi ibu yang harus menguatkan semuanya sendirian. Keesokan harinya, aku mengunjungi LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Seorang pengacara muda menyambutku. Namanya Riko. Wajahnya tenang, suaranya dalam, dan tutur katanya membuatku merasa tidak sendiri. Aku menceritakan semuanya. Tekanan dari suami dan ibu mertua, eksploitasi keuangan, pengambilan anak tanpa izin. Bu Rani, Anda bisa mengajukan gugatan cerai sekaligus permohonan hak asuh anak, bukti-bukti eksploitasi, pengabaian tanggung jawab, dan keberadaan anak selama ini bersama Anda akan jadi pertimbangan kuat, katanya sambil mencatat. Kalau saya gugat, Mas Andi pasti makin marah. Marah bukan alasan untuk tetap tinggal dalam ketidakadilan, Bu. Justru ini saatnya Anda melindungi diri dan anak-anak Anda secara hukum. Kata-kata itu menggema lama di kepalaku. Aku pulang dengan map berisi formulir dan salinan dokumen. Prosesnya memang tak mudah, tapi aku sudah melangkah sejauh ini. Aku tak akan mundur. Aku mulai mengumpulkan bukti. Rekening koran, tangkapan layar, pesan-pesan kasar dari Andi, catatan pengeluaran rumah tangga yang pernah kusembunyikan. Semuanya kusempurnakan. Aku bahkan menyertakan testimoni dari tetangga yang sering mendengar pertengkaran di rumah dulu. Tak lama kemudian, surat gugatan, cerai dan hak asuh resmi dilayangkan ke Pengadilan Agama. Andi merespons dengan amarah yang meluap-luap. Dia mendatangi kantor.
berteriak di parkiran, bahkan sempat mencoba menghadangku di jalan. Untungnya, Mbak Lisa dan beberapa satpam kantor langsung melindungiku. Aku merasa seperti seorang burung kecil yang kini belajar mengembangkan sayap, tapi selalu siap disergap oleh bayangan masa lalu. Sidang pertama berlangsung di pagi yang dingin dan mendung. Aku menggenggam tangan anak sulungku sebelum berangkat. "Mama bakal perjuangkan kalian, Nak. Apapun yang terjadi," bisikku. Mereka tidak ikut ke pengadilan. Mbak Lisa menunggu di rumah untuk menjaga mereka. Saat duduk di ruang sidang, berseberangan dengan Andi, rasanya seperti mimpi. Dulu dia orang yang kupeluk setiap malam. Kini dia duduk di hadapanku sebagai lawan. Tapi yang lebih menyakitkan bukanlah kehilangan dia, melainkan menyadari bahwa selama ini aku sendirian dalam pernikahan itu. Aku yang bekerja, aku yang mengurus anak, aku yang dilukai. Tapi aku juga yang harus melindungi semuanya. Sidang demi sidang berjalan. Hakim mendengarkan semua argumen, melihat bukti, dan memperhatikan sikap kami. Andi beberapa kali tidak datang, atau datang terlambat. Dia tak pernah membawa bukti nyata, hanya amarah dan tuduhan bahwa aku perempuan egois yang meninggalkan rumah. Mereka, "Anak-anakku, dia nggak bisa ngambil hak aku begitu saja," katanya dengan suara tinggi, tapi hakim tetap tenang. "Saudara, hak bukan hanya soal darah, tapi juga soal siapa yang menjalankan kewajiban. Kami lihat selama ini yang mengasuh, membiayai, dan melindungi anak-anak adalah Ibu Rani. Kalau saudara memang ingin ikut merawat anak-anak, tunjukkan dalam sikap dan tanggung jawab, bukan sekadar kata-kata." Aku menunduk, menahan air mata, bukan karena lemah, tapi karena merasa akhirnya ada suara keadilan yang berpihak padaku. Beberapa bulan kemudian, keputusan resmi turun. Aku memenangkan hak asuh anak-anak. Perceraian kami dikabulkan. Hak kunjungan tetap diberikan pada Andi, tapi harus melalui jadwal dan pengawasan. Aku lega, bukan karena menang, tapi karena akhirnya anak-anakku bisa tumbuh dalam ruang yang lebih sehat. Sejak saat itu, hidup kami perlahan membaik. Aku menerima posisi koordinator yang ditawarkan kantor. Gajiku meningkat. Aku bisa menyekolahkan anak-anakku ke tempat yang lebih baik. Aku juga ikut pelatihan keterampilan akhir pekan, kelas menulis, dan pemasaran digital. Aku ingin punya usaha sampingan, agar suatu hari nanti aku bisa bekerja dari rumah dan lebih banyak waktu untuk anak-anak. Aku tidak pernah menyesali keputusan untuk berpisah. Yang kusesali hanya satu, kenapa aku tidak lebih cepat menyadari bahwa aku layak untuk bahagia. Dan meski bekas luka itu tidak hilang, aku kini berjalan dengan kepala tegak. Aku bukan lagi perempuan yang diam ketika diinjak. Aku bukan lagi ibu yang berkorban tanpa dilihat. Aku adalah perempuan yang memilih bangkit dan berdiri untuk masa depan anak-anaknya. Satu sore, anakku yang kecil mendekatiku sambil menggambar. "Mama, aku gambar rumah. Ini rumah kita ya. Rumah yang bikin aku senang." Aku tersenyum, air mata jatuh tanpa suara. Iya, ini rumah kita. Kecil, sederhana, tapi penuh cinta. Dan aku tahu, cinta itulah yang tak pernah mereka dapatkan di rumah yang dulu. Beberapa bulan setelah perceraian itu resmi, kehidupan kami bertiga terasa jauh lebih ringan. Tidak selalu mudah, tentu. Ada hari-hari penuh lelah, ada malam-malam penuh tanya. Tapi rasa damai yang dulu nyaris punah, kini tumbuh perlahan dalam rumah kontrakan mungil kami. Suatu pagi di akhir pekan, aku terbangun karena sinar matahari menyusup lewat celah gorden. Bukan teriakan mertuaku, bukan ketukan keras Andi yang menyuruhku bangun lebih awal. Hanya suara burung dan dengkuran kecil anak-anak yang masih meringkuk di sisi tempat tidur. Hari itu, kami pergi ke perpustakaan kota. Anakku yang sulung mulai suka membaca, dan yang kecil senang ikut-ikutan kakaknya. Aku duduk di pojokan sambil memperhatikan mereka membolak-balik buku. Ada rasa haru yang tak bisa kujelaskan. Anak-anak yang dulu tumbuh di rumah penuh tekanan kini mulai belajar tertawa tanpa takut. Dalam perjalanan pulang, aku membuka dompet dan melihat beberapa lembar uang yang tersisa. Tidak banyak, tapi cukup. Cukup untuk makan malam yang enak dan
cemilan kecil yang mereka suka. Aku tidak lagi khawatir soal menyisihkan uang untuk ibu mertua, tidak lagi takut gajiku dicek lalu ditagih untuk kebutuhan yang tak pernah kupakai. Tiba di rumah, aku menyiapkan makan malam sambil memutar lagu favoritku. Musik yang dulu tak pernah kudengar di rumah lama karena katanya berisik. Anak-anak menari di ruang tengah sambil tertawa. Aku ikut berdendang pelan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa menjadi diri sendiri. Tak lama setelah itu, aku mulai menjalankan bisnis kecil secara daring. Berawal dari membuat hampers makanan ringan dan kerajinan tangan, lalu merambah ke pesanan kustom untuk acara ulang tahun. Lewat bantuan Mbak Lisa dan beberapa teman kantor, bisnis kecilku mulai dikenal. Penghasilannya belum besar, tapi cukup menambah pemasukan di luar gaji tetap. Satu malam, aku duduk menatap paket hampers, sambil menatap wajah anak-anakku yang tertidur. Aku menulis dalam buku harian yang selama ini kusimpan. Dulu, aku bekerja karena dipaksa. Karena suamiku dan ibu mertua memperlakukan tenagaku sebagai alat, bukan bentuk pengabdian. Tapi kini, aku bekerja karena aku ingin. Karena aku mencintai prosesnya. Dan karena aku ingin anak-anakku tahu bahwa perempuan bisa mandiri tanpa harus kehilangan kasih. Keesokan paginya, sebuah surat datang. Surat dari pengadilan. Rupanya Andi mengajukan banding soal hak kunjungan. Dia ingin menginap bersama anak-anak selama akhir pekan tanpa pengawasan. Dadaku sesak membacanya. Bukan karena takut kehilangan mereka, tapi karena aku tahu ia belum berubah. Aku berdiskusi dengan pengacara LBH yang dulu membantuku. Jika dia belum menunjukkan tanggung jawab atau stabilitas emosional, kamu berhak menolak permintaan itu, Bu Rani, ujar Mas Riko tegas. Aku kembali mengajukan bukti. Ketidakteraturannya, minimnya kontribusi, serta catatan bahwa anak-anak selalu menangis dan menolak jika dia datang. Hakim akhirnya memutuskan bahwa hak kunjungan tetap berjalan, tapi tidak dalam bentuk menginap, dan tetap di bawah pengawasan pihak ketiga yang ditunjuk bersama. Aku tak merayakannya dengan pesta, hanya duduk tenang malam itu sambil memandangi bulan yang menggantung di langit. Sejak kecil aku suka menatap bulan. Ia jauh, diam, tapi selalu ada, seperti saksi bisu kehidupan. Beberapa bulan kemudian, di hari ulang tahunku yang ke-34, anak-anak menyiapkan kejutan kecil. Sebuah kartu ucapan yang mereka buat sendiri. Di sana tertulis, "Selamat ulang tahun, Mama. Terima kasih sudah jadi mama yang kuat. Kami sayang Mama selamanya." Aku menangis lama di depan mereka. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena syukur. Aku bukan lagi perempuan yang dipaksa kerja demi orang lain. Aku bukan lagi istri yang digerakkan atas dasar takut. Kini, aku ibu yang membangun hidup dari puing-puing dan berhasil menciptakan dunia baru untuk anak-anakku, dunia yang lebih baik, dunia yang mereka pantas dapatkan. Dan meskipun luka lama, itu belum sepenuhnya sembuh. Aku tahu aku sudah berjalan sangat jauh. Dari rumah mertua yang penuh bentakan, dari meja makan yang dingin tanpa cinta, dari lembar gaji yang selalu dikuras untuk ego orang lain, kini aku berdiri sendiri, bekerja karena cinta, dan mengasuh anak-anakku dengan penuh keberanian. Hidup tidak selesai sampai di sini. Masih panjang, masih banyak tantangan. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah membiarkan diriku dipaksa lagi. Tak oleh siapapun, dan tak dengan alasan apapun. Karena kini, aku sudah tahu siapa diriku sebenarnya. Beberapa minggu setelah ulang tahunku, hidup kembali berjalan dengan ritme yang damai dan teratur. Tapi sebagaimana hidup, ketenangan itu tak selalu abadi. Suatu siang, saat aku sedang istirahat makan siang di kantor, teleponku berdering, nomor tak dikenal. Kupikir pelanggan hampers, tapi suara di seberang membuatku kaku. "Bu Rani, saya dari rumah sakit. Suami ibu, Pak Andi, mengalami kecelakaan lalu lintas. Saat ini dalam penanganan darurat." Aku terdiam, sesaat seperti kehilangan arah. Walaupun aku sudah tak lagi menjadi istrinya, nama lengkapku masih terdaftar di beberapa dokumen,
Rumah sakit karena dulu aku yang mengurus asuransi kerjanya. Aku buru-buru minta izin keluar dan menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, aku melihat Andi terbaring lemah dengan kaki digips dan wajahnya penuh luka lecet. Ada perawat dan seorang dokter menemuiku. Luka luar tidak terlalu parah, tapi kakinya patah dan butuh waktu cukup lama untuk pemulihan. Dia belum bisa banyak bergerak setidaknya 2 bulan ke depan. Aku mengangguk pelan, menatap Andi yang tertidur. Rasanya campur aduk. Aku tak mencintainya lagi, tapi aku tetap manusia. Pernah hidup bersamanya, pernah punya harapan yang gagal, dan sekarang dia tampak rapuh, berbeda dari sosok yang dulu membentakku, seolah aku tak punya harga diri. Tak lama kemudian, ibu mertuaku datang. Tatapannya langsung menusuk. Lihat kan, semua ini terjadi karena kamu. Kalau kamu nggak pergi, dari rumah dia nggak akan seperti ini. Aku tak menjawab. Dulu, mungkin aku akan menangis dan meminta maaf. Tapi kini, aku tahu betul bahwa luka seseorang bukan tanggung jawab orang lain. Apalagi jika selama ini ia menyakiti. Ibu, saya datang ke sini karena kemanusiaan. Tapi tolong, jangan salahkan saya atas semua yang terjadi. Andi sudah dewasa, dan setiap orang bertanggung jawab atas pilihannya. Ia menggerutu dan berlalu masuk ke ruangan. Aku menatap punggungnya yang dulu sangat kutakuti. Kini, ia hanya bayang-bayang masa lalu yang sudah kehilangan cengkeramannya atasku. Beberapa hari kemudian, Andi menghubungiku. Suaranya lemah, tapi kali ini tak lagi menyombongkan diri. Rani, aku tahu kamu sudah nggak percaya aku bisa berubah. Tapi kejadian ini nyadarin aku banyak hal. Aku kehilangan semuanya. Aku kehilangan kamu, anak-anak, bahkan harga diriku sendiri. Aku diam. Mendengarnya seperti melihat orang asing bicara dengan suara yang pernah ku kenal. Aku nggak minta kamu balikan. Nggak. Tapi, bolehkah aku mulai memperbaiki hubungan dengan anak-anak? Aku mau belajar jadi ayah yang benar. Aku nggak mau mereka tumbuh dengan gambaran buruk tentang ayahnya. Aku menarik napas panjang. Lelah. Tapi aku tahu, anak-anak berhak punya kesempatan untuk mengenal ayah mereka, asalkan dalam batas yang aman dan sehat. Aku nggak janji bisa langsung izinkan kamu dekat setiap saat. Tapi kita bisa mulai pelan-pelan. Lewat video call dulu. Nanti, kalau kamu benar-benar konsisten, aku akan pertimbangkan. Dan begitulah proses itu dimulai. Perlahan, ragu-ragu, tapi dengan niat hati untuk menjaga anak-anakku agar tetap mengenal siapa ayah mereka tanpa harus mengorbankan kenyamanan mereka. Aku juga sadar, ini bukan tentang memberinya kesempatan kedua sebagai suami. Itu sudah kututup rapat, tapi sebagai ayah. Mungkin, jika ia sungguh berubah, anak-anakku bisa memiliki sesuatu yang dulu tak pernah aku punya. Ayah yang benar-benar hadir. Sementara itu, bisnis hampersku mulai berkembang pesat. Aku menambah 1 staf freelance, membeli peralatan baru, dan ikut beberapa pameran UMKM lokal. Dari sebuah dorongan untuk bertahan hidup, usahaku kini tumbuh menjadi sumber kebanggaan. Aku bahkan diundang untuk berbicara di seminar pemberdayaan perempuan, menceritakan kisahku, bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Di depan puluhan ibu-ibu, aku berdiri dengan mikrofon di tangan dan suara sedikit bergetar. Tapi saat ku tatap wajah-wajah yang hadir, aku tahu aku tak sendiri. Aku pernah berada di titik paling rendah, ucapku. Aku dipaksa bekerja, tapi uangku dirampas. Aku lelah, tapi tetap dituntut sempurna. Aku dibilang tidak cukup sebagai istri, tidak cukup sebagai ibu. Tapi hari ini, aku berdiri di sini sebagai perempuan yang bangkit. Bukan karena aku kuat sejak awal, tapi karena aku belajar untuk berhenti mengalah. Tepuk tangan mengiringi air, mata yang tumpah pelan di pipiku. Bukan air mata luka, tapi air mata lega. Beberapa bulan kemudian, anakku yang besar mendapat penghargaan di sekolah karena membuat karya tulis tentang orang yang paling aku kagumi. Ia menulis tentangku. Di bagian akhir tulisannya, ia menulis, "Mamaku adalah perempuan terkuat yang aku kenal. Dia tidak punya jubah atau kekuatan super, tapi dia membuat rumah kami tenang, membuat aku dan adikku merasa cukup, dan dia tidak pernah
menyerah, bahkan saat semuanya terasa berat. Aku ingin jadi seperti mama kalau besar nanti. Aku menangis membaca tulisan itu. Tapi kali ini, tak ada sedikit pun luka. Hanya bangga. Karena di mata anakku, aku bukan hanya ibu. Aku adalah panutan. Dan saat aku melihat diriku di cermin malam itu, wajah dengan kantung mata, garis-garis halus karena lelah, dan senyum yang perlahan kembali pulih. Aku tahu, aku sudah menaklukkan badai yang paling kejam. Aku bukan perempuan yang sempurna. Tapi aku adalah perempuan yang selamat. Dan itu cukup, tahun berganti. Kini, usiaku 36 tahun. Dan anak sulungku akan segera masuk SMP. Rumah kontrakan kecil kami telah berpindah ke rumah mungil yang kubeli dengan hasil kerja keras dan usaha hampers yang perlahan tumbuh menjadi bisnis tetap. Aku bahkan sudah merekrut 2 karyawan tetap dan menjalin kerja sama dengan vendor pesta kecil-kecilan. Tak pernah kusangka, jalan hidupku akan sampai sejauh ini. Anakku yang bungsu semakin ceria, kini senang bermain piano mini yang kubelikan dari bonus tahunan kantor. Setiap kali dia memainkan lagu-lagu sederhana dengan 2 jari kecilnya, aku merasa hidupku seperti musik yang pelan-pelan menemukan nadanya sendiri. Kadang sendu, kadang riang, tapi selalu jujur. Hubunganku dengan Andi tetap sebatas komunikasi, yang sehat untuk anak-anak. Ia memang tak sepenuhnya berubah, tapi perlahan mencoba hadir dalam bentuk yang lebih bertanggung jawab. Kami menjaga jarak yang sopan, seperti 2 orang asing yang pernah saling menyakiti, tapi kini berdamai dengan sisa luka masing-masing. Aku tidak pernah membencinya sepenuhnya. Kebencian, kalau terlalu lama disimpan, justru jadi beban. Aku lebih memilih menyisihkan tempat kecil di hatiku untuk mengampuni. Bukan demi dia, tapi demi diriku sendiri. Karena aku tak mau bahagia sambil membawa bara. Suatu sore, saat aku duduk di teras rumah dengan secangkir kopi dan matahari yang mulai turun perlahan, anak-anakku duduk di sampingku. Kami berbicara tentang hal-hal remeh, sekolah, teman-teman, mereka, cita-cita, dan makanan favorit. Tiba-tiba, anak sulungku bertanya, "Mah, kalau dulu mama nggak kerja, terus nurut aja sama ayah dan nenek, kita masih bisa kayak sekarang nggak?" Aku menatapnya, tersenyum pelan. "Nggak, nak. Mungkin kita masih tinggal di rumah yang sama, tapi hatimu nggak akan setenang ini. Dan mama, mungkin udah lupa caranya bahagia." Ia mengangguk pelan, lalu menyandarkan kepala di bahuku. "Berarti mama hebat ya. Bisa milih jalan yang bikin kita jadi kayak sekarang." Aku mengusap kepalanya. Suara burung-burung di kejauhan menyatu dengan desir angin yang lewat pelan. Tidak ada yang istimewa dari momen itu bagi dunia luar. Tapi bagiku, itu adalah pengakuan tertinggi. Dari seseorang yang dulu aku lindungi dalam diam, kini bisa melihat dan merasakannya sendiri. Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku membuka kembali jurnal lamaku. Kertasnya mulai menguning, tulisannya kadang miring tak beraturan, tapi semua luka dan prosesku tercatat di sana. Kubuka halaman pertama, dan kulihat tulisan tangan gemetar di awal. Aku dipaksa kerja oleh suamiku dan ibu mertuaku. Uangku dihabiskan untuk mereka. Aku lelah. Lalu kubuka halaman terakhir dan menulis, "Kini aku bekerja karena aku ingin. Uangku untuk anak-anakku. Aku bahagia. Aku bebas." Keesokan harinya aku pergi ke pantai bersama anak-anak. Kami berdiri di tepi ombak, membiarkan angin membelai wajah kami dan pasir menyentuh kaki. Aku membawa jurnal itu, dan sebelum pulang, aku menguburnya dalam botol kaca kecil yang kusimpan di bawah pohon kelapa tua. Bukan karena aku ingin melupakan, tapi karena kisah itu telah selesai. Saatnya kubiarkan tertinggal di tempat yang tenang. Aku menatap lautan dan tersenyum. Dulu, hidupku adalah badai yang menenggelamkanku. Kini, hidupku adalah perahu kecil yang kubangun sendiri, dan aku yang memegang dayungnya. Dan di dalam perahu itu, 2 anak kecil tertawa memanggilku. "Mama, ayo pulang." Aku menjawab dengan langkah ringan, "Iya nak, kita pulang."